Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, NIM 2020 65050 dari Prodi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan. Untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan aturan angka penting dan berilah contoh penerapannya. Dan menurut Anda, apa manfaat dari diterapkannya aturan angka penting ketika kita melakukan pendekatan untuk mendapatkan nilai suatu besaran dengan melihat nilai besaran-besaran yang memiliki hubungan timbal balik dengannya? Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan angka penting. Angka penting merupakan semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan satu angka di bagian akhir yang dinamakan angka tafsiran. Aturan angka penting sebagai berikut. Untuk yang pertama, semua angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya 423,853 terdiri dari 6 angka penting. Untuk aturan kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya 250,0,25 terdiri dari 6 angka penting. Untuk aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya 2,00 terdiri dari 3 angka penting. Untuk aturan yang keempat, pada angka desimal lebih dari 1 sama dengan 1, angka 0 sesudah koma termasuk angka penting. Contohnya 3,000 terdiri dari 4 angka penting. Untuk contoh aturan yang terakhir, pada angka desimal kurang dari 1, angka 0 sebelum dan sesudah koma bukan termasuk angka penting. Contohnya 0,045 terdiri dari 2 angka penting. Untuk contoh penerapannya, ketika kita mengukur suatu benda menggunakan mikrometerskop dan penggaris. Manfaatnya yaitu untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat dalam proses pengukuran, karena hasil pengukuran dalam fisika tidak pernah atau belum tentu benar. Dan peran angka penting juga dapat meminimalisir kesalahan. Untuk soal yang kedua, bola yang ditendang dengan sudut elevasi di antara 0 derajat hingga 90 derajat akan membentuk lintasan parabola. Kenapa bisa demikian? Jelaskan dengan menggunakan contoh kasus yang Anda mengerti. Karena gerak parabola membentuk lintasan melengkung. Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan berlaku untuk gerakan horizontal atau searah dengan sumbu X. Sementara gerak lurus berubah beraturan berlaku untuk gerakan vertikalnya atau searah dengan sumbu Y. Pada gerakan horizontal, tidak ada gaya yang mempercepat atau memperlambat benda secara horizontal selama benda bergerak. Gaya dorong dalam kasus ini berasal dari kaki dan serta-merta menghilang setelah bola terlepas dari kaki. Gaya dorong hanya berlaku selama bola berada dalam kontak dengan sistem kaki. Selebihnya, bola bergerak dengan energi kinetik yang dimilikinya. Sementara itu, selama pergerakan benda ke atas atau ke arah vertikal, terdapat gaya yang bekerja pada benda, yakni gaya gravitasi. Tidak seperti gaya dorong yang kita lakukan terhadap benda yang bekerja di awal selama terjadi kontak. Gaya gravitasi bekerja sepanjang waktu karena ia bekerja bukan dengan kontak, melainkan dengan medan. Akibatnya, sepanjang perjalanan, kecepatan vertikal benda berubah. Perubahan pada kecepatan ini jelas termasuk contoh gerak lurus beraturan. Untuk soal nomor 3, misal Anda melempar bola ke teman di tengah lapangan bola. Pada saat Anda melempar, tiba-tiba rotasi bumi mengalami percepatan dengan tanpa Anda sadari. Kira-kira apa yang Anda akan saksikan pada bola yang Anda lempar ke teman tersebut? Jelaskan menurut Anda. Jawaban menurut saya yaitu, karena adanya perubahan percepatan rotasi bumi akan menyebabkan kecepatan dan lintasan yang pada mulanya menjadi jalur lintas bola ikut berubah, sehingga bola yang terlempar tadi tidak akan sampai kepada target tersebut atau orang yang dituju.
Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan kecepatan yang diakibatkan oleh perubahan percepatan secara tiba-tiba pada bola yang terlempar tersebut. Maka bola akan terlempar jauh melewati target. Karena pada kasus ini dianggap target diam dan menunggu bola, atau target tidak menghampiri atau mengejar bola tersebut. Soal nomor 4 yaitu hukum Newton tidak berlaku pada saat kerangka acuannya dipercepat atau diperlambat. Jelaskan menurut pemahaman Anda kenapa demikian dan berikan contohnya. Kerangka acuan memiliki dua jenis, yaitu kerangka acuan inersia dan non-inersia. Pada saat ini pada kasus yang sedang kita bahas ini, kita menggunakan kerangka acuan inersia. Karena kerangka acuan inersia bergerak dengan kecepatan konstan, namun tidak untuk bergerak dipercepat. Hal tersebut dikarenakan kecepatan acuan inersia bertransaksi dengan suatu kecepatan konstan, di mana kerangka acuan tersebut tidak berrotasi, melainkan hanya bertransaksi saja, dan pusat koordinatnya bergerak dengan kecepatan konstan di sepanjang garis lurus, atau dengan kecepatan tetap tanpa adanya percepatan. Karena pada kerangka acuan inersia tersebut berlaku hukum pertama Newton dan juga hukum gerak Newton, maka hukum-hukum Newton tidak akan berlaku pada saat kondisi di mana kerangka acuan inersianya dipercepat. Untuk soal yang terakhir, menurut Anda, kira-kira yang akan terjadi di permukaan bumi apabila rotasi bumi dipercepat? Jelaskan dengan menggunakan teori gerak melingkar. Apabila di permukaan bumi terjadi perubahan rotasi bumi, di mana rotasi bumi dipercepat, maka lintasan yang seharusnya ditempuh akan berubah atau berbeda. Hal tersebut dikarenakan gerak melingkar merupakan gerak suatu benda dengan laju yang konstan atau beraturan, yang menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Jika ada perubahan percepatan rotasi bumi tersebut, maka lintasan berbentuk lingkaran yang pada mulanya menjadi lintasan jalan perpindahan rotasi bumi akan berubah. Dan jika lintasannya berubah, besar kemungkinan bumi akan bertabrakan dengan planet-planet lainnya, dan bumi juga akan menjauh dari matahari. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata dan penjelasan saya yang kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih.